Oke. Nah, tema kita sangat luar biasa. What is my purpose? Apa tujuan hidup ini? Apa tujuanku ada di dunia ini? Saudara, saya menemukan sebuah fakta. Ya, maaf. Sebentar. Ya, tema kita menarik sekali. What is my purpose? Ya, apa tujuan hidup ini? Terima kasih lagi sekali kepada Bapak Pendeta Yusuf Tarigan sebagai gembala dari jumlah-jumlah jemaat, istilahnya saya diberi kepercayaan. Nah, saya mau baca ayat yang pertama, ya, Efesus 2 ayat yang ke-10. Nah, hidup yang paling celaka, ya, sebelum saya baca, ya, hidup yang paling celaka, hidup yang paling malang, hidup yang paling menderita itu bukan orang miskin, bukan orang gak bisa makan, bukan orang tidak sekolah, bukan. Hidup yang paling celaka dan hidup yang paling malang kalau orang itu hidup tidak tahu tujuannya untuk apa. Tolong dicatat kepada semua saudara-saudara, khususnya anak-anak muda. Aduh, hidupmu akan celaka kalau kamu gak tahu hidupmu itu untuk apa. Maka itu papa mama, orang tua, mari kita menjadi pembidik-pembidik untuk anak-anak kita supaya mereka tahu target sasarannya. Karena Mazmur 127 berkata ayat 3, anak-anak itu seperti anak panah di tangan pahlawan. Nah, pahlawannya adalah kita. Maka itu kalau kita sebagai papa mama tidak bisa mengarahkan anak kita ke target atau sasaran hidup yang Tuhan tetapkan, maka anak-anak kita jadi orang yang paling malang dan paling celaka karena nggak tahu tujuan hidupnya untuk apa. Seperti yang tadi Pak Pendeta Tarigan sudah berikan ilustrasi. HP, ya, apa saja yang dibuat oleh pabriknya itu pasti punya tujuan. Nggak mungkin ada pabrik buat apa saja terus ditanya, lalu ini barang untuk apa? Nggak tahu, sesukamu lah. Ya, nggak mungkin dong. Orang nggak tahu gunanya untuk apa. Nah, ini ayatnya, ya, Efesus 2 ayat 10. Begini kata Tuhan, karena kita ini buatan Tuhan. Wih, ini keren sekali. Jadi kalau ada orang tanya, ya, pakai istilah produksi, ternyata saudara dan saya adalah made in surga. Keren gak kalau dengar made in surga? Wih, luar biasa. Saudara, kita ini made in surga. Perhatikan baik-baik. Setiap produksi, ya, saudara, ini perlu diperhatikan. Setiap produksi dari sebuah perusahaan apa saja di dunia itu ada trademarknya, ya, ada tanda-tanda spesialnya. Betul tidak? Semua produksi harus ada. Nah, begitu pula saudara dan saya. Kalau kita ini made in surga, saudara harus ingat ada tanda-tanda khusus di hidup kita. Lanjutnya, kita ini karena kita ini buatan Tuhan, nah, diciptakan dalam Kristus Yesus. Nah, kalau saudara orang pabrikan, orang-orang yang bergerak di bidang produksi pasti tahu. Ya, pabrik apa saja istilahnya pasti punya molding, punya cetakan. Betul tidak, saudara? Pabrik sandal saja punya cetakan. Ya, pabrik jepit rambut saja punya cetakan. Nah, kalau firman ini berkata, kita ini made in surga, cetakannya itu Kristus Yesus. Pola, punya mal, ya. Nah, saya tanya, berarti kita ini trademarknya siapa? Kalau cetakan kita ini Kristus Yesus. Jelas, Tuhan Yesus cetakannya. Ini luar biasa. Maka itu dalam hidup kita harus nampak wajah Yesus, karakter Yesus
karena cetakannya adalah dia. Oh ya, sebelum saya lupa, Pak Tarigan mengenalkan, saya dikenalkan ke Pak Tarigan ini oleh adik kandung saya, adik bungsu saya. Iya, terima kasih ya Stefan. Oke, lanjut. Nah, untuk apa? Saudara perhatikan kata penting di Efesus 2 ayat 10. Ada satu kata penting 5 huruf ini. Ya, karena kita ini buatan Tuhan. Nah, ini anak saya Aan memberikan Alkitab dengan 6 terjemahan. 1, 2, 3, 4. Ya, 6 terjemahan. Kita kan lihat perbedaan dari 6 terjemahan. Karena kita ini buatan Tuhan. Diciptakan dalam Kristus Yesus. Saudara, 5 huruf ini yang sangat menentukan. Untuk. Tolong garis bawahi kata untuk. Saya ulangi, kita ini buatan Tuhan. Diciptakan dalam Kristus Yesus. Tegas. Jadi model kita harus nampak model Yesus Kristus Tuhan. Karena itu cetakan kita. Lalu untuk. Nah, ini yang tadi Pak Pendeta Tarigan mulai. Terima kasih Pak Tarigan, itu menolong sekali untuk saya mengajar. Karena Bapak memberi pendahuluan dengan tepat. Untuk apa? Lagi sekali saudara. Tidak ada pabrik apapun di dunia menciptakan sesuatu tapi nggak tahu untuk apa. Saya beri bukti. Ya menurut saya tidak tahu kalau saudara, menurut saya. Di antara semua barang produksi yang paling sederhana, simple, bahkan tidak berharga menurut kebanyakan orang. Itu adalah tusuk gigi. Setuju nggak kalau saya katakan ini? Itu barang sangat bernilai juga tidak, berharga juga tidak. Ayo saya tanya, kalau ada orang yang punya masalah gigi, itu barang berjasa sekali untuk hidup kita. Nah, begitu pula waktu pabriknya membuat barang itu, nggak mungkin ditanya, lalu pabrik ini buat tusuk gigi untuk apa? Nggak tahu ya, terserah mau gunakan untuk apa. Wah, ngaco kalau begitu. Saudara, maaf ya, secacat-cacatnya orang cacat. Saya ulangi, secacat-cacatnya orang cacat. Kita harus mengagumi Tuhan tetap punya purpose untuk orang cacat itu. Amin, saudara perhatikan. Maka itu saya ingin titip pesan kepada saudara semuanya yang belum pernah tahu. Di Facebook ya, itu ada sebuah produk. Saya lupa, saya nggak tahu istilahnya. Nah, setiap hari saya pasti dapat kiriman. Judulnya itu Born Different. Lahir dengan berbeda. Nah, semuanya yang ditampilkan setiap hari di Facebook Born. Ya, BORN, lahir, different, beda. Itu orang-orang cacat, saudara. Dan cacatnya itu bukan cacat yang ringan-ringan. Terus terang, kalau saya memperhatikan ada yang cacat ini, cacat itu, maaf ya, menjijikkan. Tapi di hidup mereka, itu selalu ditayangkan, ditunjukkan bahwa secacat-cacatnya orang cacat tetap bisa menghasilkan sesuatu. Wih, terima kasih. Ini ada Pak Franky Posomba menulis sebuah komen bagus sekali. Betul. Secacat-cacatnya orang cacat, Tuhan yang menciptakan dia tetap punya rencana dan orang itu bisa berguna. Enggak usah jauh-jauh. Ada 2 orang cacat yang mempengaruhi dunia. Satu, Johnny Erickson, Johnny S. ya, yang lumpuh total, yang bisa bergerak cuma mulutnya. Jadi motivator hebat. Terima kasih Fitri. Yang kedua Nick Vujicic dari Brisbane. Iya, nggak punya tangan, nggak punya kaki. Nah, coba bayangkan. Kalau Johnny Erickson, dia cacat setelah dia remaja karena dia berenang terantuk dengan dasar kolam renang. Maka dia lumpuh total. Kalau Nick lahirnya memang sudah cacat.
Nah, maka itu. Kalau yang cacat saja tetap ada purpose, ada tujuan. Apalagi yang lengkap begini. Betul? Nah, kembali ke Efesus, Helen Keller, ya, Stephen Hawking, banyak lagi orang-orang hebat. Di Indonesia juga banyak sekali. Oke? Nah, sekarang kita kembali ke Efesus 2:10. Jadi garis bawahi kata untuk. Karena ini kuncinya. Untuk apa? Kita buatan surga, moldingnya, malnya, cetakannya Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Sejak kapan yang dipersiapkan Tuhan sebelumnya? Saudara tolong catat. Maka itu kalau ada saudara-saudara bertemu dengan orang-orang muda, orang-orang tua, hidupnya mengeluh terus seperti nggak ada harapan, katakan apapun yang saudara alami, hidup ini tetap bisa berguna. Kenapa? Berguna untuk orang lain. Kenapa? Lihat ayat ini. Yang dipersiapkan Tuhan sebelumnya. Sebelum apa, saudara? Sebelum kita lahir. Terima kasih Rangga dan Maria dari Singapura. Senang sekali. Ya, kapan kalian ke Nabire? Kalian sudah banyak support pelayanan di Nabire. Ya, tapi kalian belum ke sini. Ya, ini Adi Gunawan. Nah, kalau saudara mau klik, Adi Gunawan ini tunanetra, anak saya di Malang. Tapi dia punya institut untuk mengajar ribuan tunanetra bisa hidup penuh semangat. Nah, ini Adi Gunawan ini tunanetra, tapi dia bisa main game perang-perangan, game balap mobil. Bayangkan orang buta. Saya tanya, gimana? Ya saya pakai insting. Di laptop sekarang malah canggih-canggih. Bisa tahu pesawat dari mana, nembak dari mana. Wih keren. Buta padahal. Bisa seperti itu. Dan dia jadi berkat. Banyak orang. Bahkan yang terakhir saya kagum. Ada beberapa orang-orang penting dari dunia perbankan yang punya masalah mata. Jadi di umur 50-an menjelang pensiun, tiba-tiba buta. Wah, itu stres. Nah, Adi Gunawan ini menghibur, menolong mereka. Ya, itu lagi Steve Ponto, oke ya. Nah, jadi saudara, apa purpose kita itu sudah dipersiapkan Tuhan sebelum kita lahir. Bayangkan. Nah, maka itu sangat celaka kalau hidup ini nggak bisa berguna. Ya, terus lihat kalimat berikut. Tuhan mau. Tekankan, Tuhan mau. Apa yang Tuhan mau untuk kita? Supaya kita hidup di dalamnya. Nyanya itu apa? Nyanya itu adalah pekerjaan baik yang dia sudah tetapkan sebelum kita lahir. Nah, kalau saudara lihat satu ayat ini saja, kita ini sudah kagum. Saya ulangi lagi, tidak ada orang yang lahir tanpa tujuan. Tidak ada. Biarlah firman ini menolong banyak orang. Saudara keliling kemana saja. Dan saudara bertemu dengan orang-orang putus asa. Orang-orang self-pity, hanya mengasihani diri sendiri. Sadarkan dan kagetkan mereka. Hei, bangun kamu. Hidupmu itu luar biasa. Tuhan sudah berikan sesuatu yang dahsyat untuk hidupmu. Jangan malas, jangan putus asa. Serius saudara. Wih, ini luar biasa. Di masa pandemik ini, coba lihat. Siapa yang gak kagum? Ya, saya percaya semua kita yang ada di Instagram, ada di Facebook, yang ada di Zoom, yang ada di rekaman audio saya, yakin dan percaya tidak, selama 8 bulan pandemik ini terjadi di dunia, ternyata banyak orang-orang hebat Pak Tarigan, yang tadinya nggak bisa buat kue sekarang jadi buat kue, yang tadi nggak bisa masak bisa jadi bisa masak, betul tidak?
Yang tadinya nggak bisa berkebun, bisa berkebun. Tadinya nggak bisa bertukang, jadi tukang sekarang ini. Wih, selama pandemik ini muncul skill, keahlian yang terpendam. Itu luar biasa. Betul tidak? Itulah fakta. Oke, ada yang bilang tadinya kurus sekarang gemuk. Nah itu rakus, gitu aja. Kurang olahraga. Kalau tadinya kurus sekarang gemuk. Karena pandemik. Saudara, inilah fakta. Bahwa tidak ada orang yang tidak punya tujuan hidup, tidak. Oke. Yeremia 1 ayat 5. Wih, ini keren lagi saudara. Yeremia 1 ayat 5. Ada 3 fase. Ya, ada 3 fase yang Tuhan kita buat untuk hidup kita. Inilah tujuan hidup yang dahsyat. Ayat 5 kan. Yeremia 1 ayat 5. Ya, ada 3 fase. Kita harus bongkar 3 fase ini. Ayat 5. Oke. 1, ini fase pertama. Sebelum aku, ya, Bapa di surga, membentuk engkau, membentuk saudara dan membentuk saya dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Wah, ini nggak masuk akal. Saudara perhatikan, kalau kita saja belum dibentuk di rahim ibu kita, saudara harus kaget. Itu artinya ayah ibu kita belum menikah. Saya ulangi, waktu Tuhan, sebelum Tuhan membentuk kita dalam rahim ibu kita, itu artinya ayah ibu kita belum menikah. Nah, bagaimana kalau ayah ibu orang itu belum menikah, tapi Tuhan sudah kenal anaknya? Orang Jakarta bilang ini gila saudara. Wih, ayat ini menyadarkan saya. Maka itu Tuhan benci kepada pengguguran kandungan. Benci. Bayangkan kalau papa mamanya aja belum menikah, Tuhan sudah kenal anaknya. Betapa dahsyat kejadian kita ini. Fase kedua. Setelah papa mama menikah dan mama mengandung kita. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan. Jadi mama sudah hamil kita. Aku telah menguduskan engkau. Saudara, hebat gak? Jadi papa mama kita aja belum tahu kita ini laki atau perempuan. Saya nggak bilang pakai USG ya, tidak ya, ini umum. Bayangkan papa mama kita aja belum tahu kita ini laki atau perempuan. Tapi Tuhan sudah menguduskan. Saudara, arti kata menguduskan ini luas. Memilih, memisahkan, mengkhususkan. Wih, luar biasa. Menyucikan, membenarkan. Catat ini. Maka itu setan itu luar biasa merusak hidup. Saya beri kesaksian. Tadi siang tanpa sengaja. Saya lagi makan, tahu-tahu melihat seseorang. Nah, saya ini kesaksiannya saudara. Nah, kalau saudara mau pakai teori ini silakan. Begini Pak Tarigan, saya ini paling gak bisa kalau jalan kemana saja atau duduk di mana saja, lihat ada orang wajahnya lecek. Tahu gak wajah lecek itu? Wajahnya muram, sedih. Aduh, saya itu paling gak tahan. Maka itu dalam penginjilan saya 100% yang paling berhasil. Kalau saya pergi kemana saja, termasuk saya kencing di toilet, saya kelihatan janitornya lagi mukanya muram, tukang parkir di mana, itu 100% pasti kena Injil Kristus. Karena orang itu kaget. Saya nggak kenal dia, kok bisa tahu? Nah, ini orang wajahnya lecek betul. Saya nggak tahu. Akhirnya saya dekati dia. Nah, ternyata dia orang dari Palembang, tapi sudah merantau ke Nabire. Saudara, dalam kesaksian itu, dia punya anak 4. Hidupnya hancur betul. Nah, akhirnya saya cuma ngomong satu hal saja, dia kaget. Kamu itu dendam kepada ayahmu. Wih, saudara,
Langsung matanya berubah. Sebentar. Bapak kok tahu? Saudara, akhirnya terbongkar. Ayahnya menikah 3 kali. Dari 3 pernikahan punya 11 anak. Dia adalah anak dari istri yang pertama. Istri kedua itu pembantu mereka. Bayangkan, istri ketiga orang lain lagi. Dalam hidup yang susah, untuk makan saja nggak bisa. Dia cerita tadi terbongkar waktu masih kecil. Saya tidur dengan mama saya di sebuah bukan rumah. Itu persis di bawah jembatan Ampera. Dia bilang begitu. Aduh saudara, dia dijamah Tuhan luar biasa hidupnya. Nah, ini loh, Tuhan itu punya rencana sejak kita masih dalam kandungan. Perhatikan ini baik-baik. Tuhan punya rencana untuk kita sejak kita masih dalam kandungan. Itu fase kedua. Fase ketiga, lanjutan. Ingat, ini fase ketiga. Jadi fase pertama sebelum ayah ibu menikah. Fase kedua setelah ibu mengandung kita. Fase ketiga, aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Nah, ini fase ketiga setelah kita lahir. Nah, saya sebelum lupa, saudara mulai hari ini yang belum pernah tahu supaya tahu. Firman Tuhan, Alkitab, ini tidak pernah diberikan kepada orang Kristen. Catat kalimat ini. Firman Tuhan berlaku untuk semua orang. Saya ulangi. Firman Tuhan berlaku untuk semua orang. Termasuk Yeremia 1 ayat 5. Termasuk Efesus 2 ayat 10. Jadi saudara ketemu orang di mana saja. Jangan pikir agamanya. Jangan bicara status sosialnya. Jangan bicara suku warna kulitnya. Saya punya kalimat ini dan tolong dipegang. Asal dia itu orang. Ngerti kata ini? Asal dia itu manusia, maka yang disebut manusia pasti sudah tertulis di firman Tuhan ini. Dan kita harus berani menyatakan itu. Dahsyat firman Tuhan. Maka itu tidak ada seorang pun manusia di dunia yang lahir karena kesalahan. Tidak ada. Bahkan saudara, saya ingin menyatakan kebenaran ini. Di antara anak-anak yang Tuhan percayakan kepada kami, Pak Tarigan, saya mau cerita. Ada beberapa orang, anak-anak itu hasil perkosaan. Jadi mereka nggak tahu siapa ayahnya. Tapi ketika ketemu Tuhan dan firman-Nya, mereka berubah. Saudara, di antara anak-anak hasil perkosaan itu, ada yang sudah jadi dosen, jadi orang hebat. Ada yang jadi dokter. Maka itu saya berani berkata, firman ini gak cuma untuk kita, tapi untuk yang namanya orang. Nah, dalam konteks saya, entah dia orang separuh atau orang seperempat, istilah ngerti gak? Orang cacat itu, firman berlaku untuk orang itu. Nah, perhatikan 3 fase ini. Yeremia 1 ayat 5 itu 3 fase. Dan semua past perfect tense. Telah. Ini dahsyat saudara. Oke? Yang pertama, kedua sudah saya uraikan. Sekarang yang ketiga. Aku telah menetapkan engkau. Jadi fase pertama, papa mama kita belum menikah. Tuhan telah mengenal kita. Fase kedua, papa mama sudah menikah dan mama mengandung kita, termasuk mengandung kakak adik kita, pokoknya mengandung orang, maka Tuhan telah menguduskan. Nah, yang ketiga tolong dicatat. Aku telah menetapkan engkau. Jadi setelah lahir, begitu lahir, ya tolong ditambah kata aku telah menetapkan. Itu artinya aku memberi engkau destiny. Kalau saya pakai istilah pemerintahan Indonesia,
Aku telah memberikan SK. Saudara tahu kata SK? Surat keputusan. SK gubernur, SK bupati. Itu luar biasa. Nah, jadi setiap bayi yang lahir langsung ada SK kerajaan surga. Untuk jadi apa? Nah, kata Nabi di Yeremia 1 ayat 5 itu memang untuk Yeremia. Dia Nabi. Tapi untuk kita masing-masing saudara, Tuhan berikan beda-beda ketetapannya. Katakan amin. Tuhan berikan beda-beda. Amin. Tapi tolong digarisbawahi kalimat terakhir. Dan aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Anak-anak muda khususnya perhatikan. Ya, terima kasih ya An. Ini anak saya dari Samarinda yang nanyangkan ini. Aku telah menetapkan kau untuk menjadi, titik-titik terserah. Bagi bangsa-bangsa. Tambahkan kalimat ini. Jadi begitu setiap kita lahir dari keluarga hancur, keluarga berantakan, keluarga miskin, keluarga kacau. Saya ucapkan lagi, tidak masalah siapa orang tua kita, bukan masalah. Yang jadi masalah adalah siapa kita di hadapan Tuhan. Itu masalah. Kalau cuma siapa orang tua kita, enggak, biarin. Kalau mereka sudah salah, biar mereka salah. Tapi kita anak-anak tidak boleh salah. Ampuni mereka. Amin. Nah saudara, ini yang mengagumkan. Ini yang mengagumkan. Bagi bangsa-bangsa. Artinya luar biasa betul Pak Yusuf Tarigan, luar biasa. Artinya bahwa sejak kita lahir di detik pertama saudara dan saya lahir, menurut Yeremia 1 ayat 5, saudara dan saya sudah dipersiapkan istilah untuk go internasional. Itu bagi bangsa-bangsa kan go internasional. Maka itu saya sering berkata kepada anak-anak muda, anak-anak remaja, kalau nggak bisa kuliah, nggak bisa apa-apa, belajar bahasa Inggris. Dah, itu saja. Kalau saudara bisa bahasa Inggris, belajar bahasa Inggris nggak perlu kursus, nggak perlu. Ya, saya mau beritahu caranya. Ya, Indonesia to the world, betul, Fitri. Begini, saudara, untuk belajar bahasa Inggris salah. Maaf, yang punya kursus bahasa Inggris jangan tersinggung dulu, dengerin. Kalau saudara belajar bahasa asing tanpa menguasai kosakatanya atau vocabulary-nya, percuma saudara kursus, yang untung tempat kursusnya. Karena vocabulary itu penting, kosakata itu penting. Nah, setelah saudara minimal menguasai 3.000 kosakata, kalau kebanyakan ya turunin sendiri. Ya turunin sendiri lah Pak Tarigan, turunin sendiri. Mau 1.000 silakan. Ya pokoknya kosakata dulu. Oke? Nah begitu saudara bisa menghafalkan sekian ribu kosakata, baru kursus. Belajar grammarnya, gramatiknya. Itu baru betul. Nah untuk kosakata nggak perlu kursus. Sekarang semua HP sudah ada kamusnya. Begini saran saya, anak-anak muda, engkau dengar. 1 hari, kalau kalian bisa menghafalkan 10 kosakata baru, dalam sebulan kalian sudah hafal 300 kosakata. Betul tidak? 300 vocabulary. Lu betul enggak? Sebulan kalau 1 hari. Nah, setahun sudah 3.000-an. 3.600. Jadi enggak banyak. Nah, caranya begini. Kemana-mana bawa kamus. Maaf, saya kalau ngomong apa adanya. Termasuk waktu kalian anak muda sedang bertakhta di WC. Yang 5 menit atau lebih terserah. Maaf. Oke? Nah, di situ saudara mengingat kata apa? Maaf, mengingat sebuah kata. Melihat sebuah benda. Mendengar ada kata apa orang ngomong. Langsung lihat kamusnya. Apa itu ya? Apa itu ya? Nah, bayangkan. Kalau seminggu, 1 hari, kita kan bisa mendengar lebih dari 10 kata baru kita nggak tahu. Bahasa Inggrisnya apa. Nah, 1 hari 10, maka
1 bulan sudah bisa 300 kosakata baru. Itu kamusnya bawa kemana-mana. Maka itu awas kamu ya punya HP macam-macam. Yang bisa macam-macam. Kamu hanya lihat yang enggak. Saya colok matamu anak muda dalam nama Yesus. Awas kamu. Gunakan HP itu untuk belajar tentang kebenaran yang luar biasa. Nah, ini ada komen dari Facebook saya. Wow, dahsyat Tuhan Yesus buat manusia semua sudah diberi SK Tuhan untuk menjadi tujuan masing-masing sesuai dengan kehendak Tuhan. Betul. Nah, ini ada kesaksian dari cucu saya, ya, salah satu. Memang cucu saya ini hebat. Dia itu lebih mudah ngomong bahasa Inggris, padahal dia belum sekolah waktu itu. Ya, kenapa? Sejak usia 1 tahun nonton YouTube bahasa Inggris. Jadi bahasa ibunya otomatis bahasa Inggris. Ya, karena Tuhan melalui hal yang tidak dapat terselami. Betul. Nah, itu yang kita harus ketahui. Nah, dengan 2 ayat ini saja, saudara bisa tahu betapa hebatnya kita ini dijadikan oleh Tuhan. Amin. Betapa luar biasanya Tuhan itu melahirkan kita. Ada tujuan. Ayat yang terakhir. Mazmur 139. Ya, ayo satu terjemahan aja karena agak panjang. Ayat 13 sampai 16. Mazmur 139 ayat 13 sampai yang ke-16. Ya. Puji Tuhan dari LA komentar. Amin Koden. Oke, Utomo apa kabar? Ya, yang dari Jerman, dari Belanda, dari Amerika sudah gabung. Ya, dari Australia. Oke ya, Mazmur 139 mulai ayat 13. Ini yang luar. Oh, terima kasih dari Florida. Ini saudara kita Philip. Ya, betul Philip, Yeremia 29 ayat 11. Nah, sekarang ayat 13-an. Ya, Mazmur 139 mulai ayat 13 sampai ayat 16. Ini lebih dahsyat lagi. Sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Weh, luar biasa. Saya akan percepat saudara, karena nanti akan diberi waktu untuk kita diskusi. Ayo kita bongkar firman Tuhan ini, supaya dunia diselamatkan. Dan tidak ada lagi orang yang putus asa. Oke? Engkau yang membentuk buah pinggangku. Ini unik. Karena dalam dunia medis, 4 minggu pertama setelah pembuahan terjadi, maka kepala itu yang dibentuk dulu itu kepala. 4 minggu pertama usia kandungan itu kepala yang dibentuk. Urutannya begitu, dari kepala baru ke leher ke badan. Tapi mengapa Papa di surga dalam bahasa Indonesia ini memberitahu buah pinggang itu ginjal. November tahun 89 saya menemukan rahasia ayat ini waktu saya ada di Makassar. Buah pinggang itu ginjal. Saudara, ternyata ginjal itu selalu berhubungan dengan jenis kelamin, dengan kelamin. Maaf ya, saya ngomong ini. Berarti kesimpulannya, yang Tuhan bentuk lebih dulu bagi setiap embrio atau setiap janin adalah identitas. Buah pinggang itu menunjukkan identitas. Wih, luar biasa. Maka itu penyakit kejiwaan yang paling mengerikan itu krisis identitas. Nah, tolong rekan-rekan gembala, hamba-hamba Tuhan, konselor-konselor, perhatikan ayat ini. 90% penyebab ada orang bisa kelainan seksual dengan macam-macam jenisnya. Karena setan merusak identitas dia. Dia nggak tahu aku ini laki atau perempuan. Karena tidak tahu identitasnya. Oh, Pak Yogo dari Singapura gabung. Karena tidak tahu identitasnya, maka itu setan merusak. Padahal yang Papa buat pertama kali
Itu buah pinggang yang diprioritaskan supaya tahu anak ini laki atau perempuan. Saudara, karena waktu ya, tapi saya percepat. Tahun 78 bulan Januari, lama sekali. Untuk pertama kali Roh Kudus membukakan saya rahasia firman ini. Nah, saya akhirnya bertemu dengan beberapa dokter. Ya, mereka mengakui, tetapi belum sampai hari ini saya belum menemukan bukti ilmiah. Jadi begini, anak-anak muda yang belum menikah, maka itu sejak Januari 78 Pak Tarigan sampai hari ini, saya ini kalau melihat ada ibu hamil, ya saya pesan dulu. Nah, Jackie, ingat salah satu saudara kita yang di Lahat baru melahirkan istrinya, coba Jackie tanya, ini ya 2 minggu lalu saudara ada seorang gembala. Ya, hamil, istrinya hamil mau melahirkan anak ketiga. Nah, terus dia bilang, tolong doakan ya supaya laki-laki. Saya berkata, jangan minta laki-laki. Loh, kenapa? Wajar, karena 2 anak yang pertama itu perempuan. Apalagi ini, maaf ya, keluarga Batak. Jangan, saya bilang, cepat minta maaf pada anak itu. Serius saya berkata. Saudara, akhirnya 2 minggu lalu lahir. Betul, ternyata perempuan. Nah itu loh. Dia kaget waktu saya beritahu. Loh kenapa tidak boleh? Karena kasihan anak itu. Nah begini ya, penjelasan Mazmur 139. Maka itu seringkali orang tua dirusak oleh setan untuk menginginkan yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Nah jadi begini ya. Jadi begini, dengarkan ini baik-baik. Ketika Tuhan menetapkan anak dalam kandungan itu perempuan. Tapi orang tua ngotot pengennya laki. Atau sebaliknya. Dian, apa kabar? Selama papa nggak kontak kamu. Dengarkan ini. Atau sebaliknya. Kalau anak itu cowok yang Tuhan tetapkan. Tapi orang tuanya ingin perempuan. Nah ibu bapak saudara-saudara. Firman Tuhan membuktikan keinginan yang salah dari orang tua ketika anak masih dalam kandungan itu mempengaruhi hormon. Maka itu anak perempuan yang Tuhan tetapkan. Tapi orang tua ingin laki dan sebaliknya. Hormon itu berubah. Maka itu ada anak laki seperti cewek, anak cewek seperti tomboy. Nah jadi para dokter yang saya hubungi, mereka memang tahu. Tapi secara ilmiah belum dibuktikan. Maka itu jangan orang tua ingin yang salah. Bahkan saya berkata, USG pun bisa salah. Betul tidak? Ada berapa kali kejadian. Sudah USG, ternyata salah. Betul Filemon, ini anak saya dari Salatiga. Firman ini luar biasa. Nah, oh Tuhan terima kasih. Ya, jadi buah pinggang itu identitas. Maka itu suami istri yang belum menikah, perhatikan. Kalau sudah hamil istri kita, jangan ingin laki perempuan, biar terserah Tuhan. Itu firman ini. Yang kalimat kedua, menenun aku dalam kandungan ibuku. Wah ini lebih dahsyat lagi. Apa bedanya menenun dengan buatan pabrik? Kalau menenun pasti tangan, handmade. Saudara, dengar. Maka itu manusia sedunia yang sekarang ini hidup sudah 7,5 miliar. Yang sudah mati berapa sejak Adam? 1, sidik jari kita nggak ada yang sama. DNA, ya, retina mata nggak ada yang sama. Susunan gigi, gusi gak ada yang sama sedunia. Bayangkan papa kita gak kehabisan model. Inilah bukti bahwa kita ini ditenun oleh tangan Tuhan. Bukan buatan pabrik. Kita ini unik saudara. Bukan antik. Beda loh ya antik dengan unik itu. Kita ini unik. Masing-masing kita beda. Saudara buktikan. Anak kembar 1 telur pun. Artinya kembar identik. Tetap ada bedanya. Katakan amin. Betul enggak? Tetap ada bedanya.
Ayat 14. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat? Dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Ini kedahsyatan kandungan. Detik demi detik pecahnya sel kelipatan 2. Itu luar biasa, saudara. Sangat hebat. Ayat 15. Tulang-tulangku tidak terlindung bagimu. Ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi. Dan aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah. Weh, ini luar biasa. Saudara, maka itu ayo kita hargai. Nah, saya menyebut begini. Ternyata Mazmur 139 ayat yang ke-15, inilah sinar ronsen yang pertama di dunia yang pernah ditemukan oleh manusia. Ternyata Raja Daud adalah orang pertama yang menemukan sinar X. Nah, sekarang bayangkan, kalau bayi tulang-tulangnya nggak terlindung di mata Tuhan, itu kan sinar X, sinar ronsen. Nah, untuk sampai ke tulang bayi itu perlu lewat berapa puluh lapisan dari kulit perut mama kita. Di bawah perut ada lapisan lagi, sampai ketemu plasenta. Di dalam plasenta ada air ketuban. Dari air ketuban baru ada kita, kulitnya, dagingnya, sampai tulang kita. Tidak terlindung bagimu. Ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi, itulah studio kedap suara yang pertama di dunia. Dalam rekaman, wih keren sekali. Maka itu saudara, Mazmur 139 ini saya kagum. Enggak habis-habis saya kagum sampai hari ini. Terus, matamu melihat selagi aku bakal anak. Bayangkan. Kita ini masih janin. Tapi mata Papa di surga, pemilik kita dan pencipta kita, mengawasi, meneliti, mengamati. Terus pecahnya sel demi sel, saudara, luar biasa. Dia matanya itu tajam melihat kita. Maka itu kita melihat sejak kita masih dalam kandungan. Oh, ini dokter Case, puji Tuhan. Ada yang kontak. Sejak kita masih dalam kandungan. Perhatian Tuhan itu dahsyat untuk kita. Lagi sekali. Firman Alkitab tidak hanya untuk orang Yahudi, hanya untuk orang Kristen. Ini berlaku untuk semua manusia. Catat itu baik-baik. Jadi mata Tuhan memperhatikan kita selagi kita masih bakal anak atau embrio atau janin. Saudara, ini luar biasa. Betul, Tuhan gak pernah kehabisan model menciptakan kita. Terus, dalam kitabmu semuanya tertulis. Hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satu pun daripadanya. Terusan sampai 18. Dan bagiku betapa sulitnya pikiranmu ya Tuhan. Betapa besar jumlahnya. Jika aku mau menghitungnya, itu lebih banyak daripada pasir. Apabila aku berhenti, masih saja aku bersama-sama dengan engkau. Ini Tuhan kita. Saudara, saya kembali ayat 16. Dalam kitabmu semuanya tertulis. Hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satupun daripadanya. Nah, ini ayat terakhir tentang what is my purpose. Apa sih tujuan kita dilahirkan? Ya, ternyata tujuan kita dilahirkan itu punya ketetapan dari surga. Ya, saya pakai kalimat ini. Saudara, kalau orang buat buku harian, itu biasanya dibuat setelah hari itu lewat. Betul tidak? Tapi, Papa di surga membuat buku harian hidup kita sebelum kita lahir. Itu sudah dia tetapkan. Maka itu kata bertobat, repent, ya, tolong hamba-hamba Tuhan, para konselor, ya, pembimbing-pembimbing rohani, perhatikan ayat ini, ya, Evelyn, nanti yakinkan Randy untuk hal ini juga. Jadi kata bertobat itu artinya saudara dan saya dipakai Roh Kudus
untuk memberitakan Injil dan membawa jiwa-jiwa yang rusak, hancur, berantakan itu ke buku harian yang sudah dibuat oleh Papa sebelum dia lahir. Itu namanya bertobat, repent, kembali ke buku hariannya. Nah, seperti yang Pak Tarigan tadi katakan di awal, tidak ada semua produk yang dibuat oleh pabrik manapun tanpa tujuan untuk apa. Itu tidak ada. Nah, yang penting sekarang, tidak ada produk yang tidak dikeluarkan bersama buku petunjuk penggunaan. Katakan ya atau tidak. Betul? Nah, tidak ada. Baik yang elektronik maupun yang computerized maupun yang bongkar pasang manual booknya. Saudara perhatikan ini. Jadi saudara dan saya dengan kalimat asal dia orang, berarti saudara dan saya sudah punya buku petunjuk, manual booknya. Yaitu, ya saudara perhatikan, yaitu buku harian yang tertulis di Mazmur 139 ayat 15 itu tadi. Oh, ayat 16. Hebat sekali. Nah, sebelum saya serahkan kepada Pak Tarigan, saya mau akhiri dengan fakta ini. Saudara kembali ke Efesus 2 ayat 10. Oke, bertobat kembali kepada buku harian Tuhan. Betul. Nah, di dalam Efesus 2 ayat yang ke-10 itu begini pengertiannya. Ya, coba renungkan penjelasan Roh Kudus ini. Semua benda dari yang paling sederhana sampai yang paling rumit, tidak pernah produk pabrik-pabriknya membuat barang-barang itu hanya berguna untuk barang itu sendiri. Renungkan kalimat ini karena sulit dimengerti. Saya ulangi, ya, puji Tuhan, Pak Edo, rekan saya Mbak Tuhan hebat, ikut gabung. Perhatikan, tidak ada Efesus 2 ayat yang ke-10. Tidak ada benda apapun yang dibuat oleh pabrik manapun, barang itu berguna untuk dia sendiri. Tidak ada. Semua benda yang dibuat oleh pabrik adalah dibuat untuk tujuan sesuatu orang lain, bukan untuk barang itu. Ngerti ya? Contoh, kursi dibuat itu untuk didudukin orang. Kursi nggak bisa berguna buat kursi itu sendiri. Sepatu itu dibuat untuk berguna dipakai kaki orang. Sepatu nggak mungkin berguna untuk dia sendiri. Termasuk tusuk gigi. Ayo sekarang bayangkan kalau tusuk gigi itu mau dipakai ngelawan. Dia nggak mau. Kursi mau dipakai, dia nggak mau. Kesimpulannya, benda-benda buatan pabrik, kalau nggak dipakai sesuai tujuannya, dia jadi barang rongsokan. Karena nggak berguna. Betul? Karena tidak berguna. Maka itu Efesus 2:10 itu luar biasa. Kita ini buatan Tuhan, made in surga. Diciptakan di dalam Kristus Yesus. Untuk melakukan segala perbuatan baik yang ditetapkan, yang disiapkan Tuhan sebelum kita lahir. Dan Tuhan mau supaya kita hidup di dalamnya. Mari hidup ini berguna. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Nah, saya serahkan sekarang kepada Pak Yusuf Tarigan. Sama-sama. Kita semua malam hari ini Bapak Ibu, sebelum nanti ada teman-teman atau Bapak yang mau bertanya, sebenarnya karena di Zoom masih bisa berlanjut ya, cuman Instagram, tapi biasanya 1 jam biasanya selesai ya Pak, tapi ini masih
Oh, sudah hampir 1 bulan ini Instagram berubah, Pak. Bisa lewat 60 menit, saya juga tidak tahu. Ada perubahan Instagram. Luar biasa. Iya. Ya, Bapak Ibu saudara-saudara, ya sekali lagi Pak Daniel terima kasih banyak pencerahan dan berkat-berkat yang boleh dibagikan. Bapak Ibu saudara, kita ini adalah orang yang hebat, made in sorga, saudara-saudara. Amin. Bukan barang rongsokan, bukan murahan. Itu kekuatan Tuhan luar biasa. Nah, Pak Daniel, sebelum teman-teman mungkin bertanya, ini sehubungan dengan saya dengar Bapak kan ada di Papua nih Pak, dan mungkin dari sejak muda ya Pak, Bapak sudah dipanggil Tuhan. Bisa Pak kira-kira sedikit singgung bagaimana Bapak bisa ada dalam pelayanan di sana? Apakah ini merupakan adalah ketetapan Tuhan? Apakah dipaksa Tuhan? Atau bagaimana ceritanya Pak? Ya, sampai bisa ada di sana gitu Pak. Iya, Pak Tarigan. Kalau suruh milih, saya maunya di Amerika, nggak mau di Papua. Iya, jadi begini saudara, saya dipanggil Tuhan umur 14 tahun, tahun 70. Iya, lalu dibimbing oleh Pak Yeremia Rim almarhum, tahun 72 saya sudah berkhotbah. Maka itu tahun ini saya mensyukuri 48 tahun saya melayani Tuhan. Nah, saya, ya puji Tuhan. Ya, jadi Bapak Pendeta Julius Ishak dengan adik-adiknya Pak Yusuf Tarigan itu yang mentor saya di GBI Sulung Sekolahan dulu di Surabaya. Iya, ya. Saya gabung dengan GBIS Sulung waktu itu tahun 69. Nah, waktu itu saya kenal baik dengan keluarga besar Bapak Ruben Adi. Oke ya, saya lanjutkan. Nah, salah satu motivasi yang Tuhan berikan kepada saya, ya, waktu masih muda itu, saya itu ingin melayani, ya, di tempat-tempat yang orang belum jangkau. Nah, itu hati saya. Akhirnya Tuhan berikan Papua. Yang kedua, saya ingin memeratakan keadilan. Karena di Papua ini sangat tidak adil. Dalam hal apa? Coba semua orang di dunia tahu. Papua ini tanah yang sangat kaya. Tapi orang tuanya, penduduknya miskin. Nah, aneh sekali, ini sangat tidak adil. Bagaimana tanahnya kaya, tapi orangnya miskin? Ternyata ketidakadilan ada. Nah, saya cari itu. Akhirnya Tuhan memberikan saya hati untuk saya ke Papua. Itu Pak Tarigan. Wow, luar biasa. Tuhan. Oke. Sebentar, Bapak Ibu ada masalah dengan apakah zoomnya Pak Benyamin masih? Kok di saya? Oh masih itu. Oh ya, saya tiba-tiba berubah. Oke, Pak, luar biasa. Ini pengalaman. Jadi apa yang Bapak sampaikan dan juga pengalaman yang sungguh-sungguh memberkati malam ini, melengkapi kami semua ya Pak. Ya. Bapak Ibu Saudara, kalau ada yang mau bertanya, ini sekali lagi keuntungannya yang masuk lewat Zoom bisa langsung tatap atau melihat wajah beliau, dan saudara juga nanti bisa dilihat oleh beliau juga di dalam Zoom ini. Ini keuntungannya ya. Kalau yang lain di Instagram, Facebook hanya melihat saja atau menonton, yang paling kasih komen di ruang komen saja ya. Saya kira bisa. Mau yang di Instagram, Pak Yusuf boleh memberikan. Oh, sebentar, ini dari mana? Esther Niata Jaya. Selamat malam Pak Yusuf. Oh, oke. Ya silakan Bu Esther, ada yang mau ditanyakan Bu? Ya, aku mau salam-salam buat Koden. Apa kabar? Oh, kenal. Lupa ini Esther yang di mana? Aku dulu di GBI Solo. Oh ya, rumahnya di mana dulu? Aku di Bandung Koden. Enggak, dulu di Surabaya di mana? Di Pandean. Gang berapa? Gang 4, gang 2? Gang 3. Oh, gang 3. Oh ya. Ya wis. Terus ke Koan sama ke Yer, itu mentorku. Oh, amin. Ya, nanti ketemu ya, Esther. Ya. Iya. Oke. Itu Kok Kitchen sudah pulang ke rumah Bapak. Iya, betul. Februari yang lalu.
Ya. Ya. Oke. Ya, berarti tinggal single fighter Koden sendirian. Ya adalah berapa saudara yang lain masih ada. Iya. Nah, maksudnya mentorku dulu. Oh iya iya iya. Iya, oke. Zamannya di musik Daud dulu kan. Iya, Nyanyian betul. lagu Majesty, lagu itu kan dulu. Iya. Dulu kan sekolahnya di Beto Sulung kan. Iya, Mungkin betul. Yusuf Tios. Iya. Oke. Jadi terima kasih banyak. Salam buat Koden. Terima kasih. Iya. Oke, ya. Ya, terima kasih ya karena kita gunakan waktu yang ada untuk bertanya apa yang bisa kita dapatkan dari beliau ya. Bapak Ibu kalau ada bisa kasih lambaikan tangan atau di chat juga pertanyaannya boleh. Ya sebelum yang lain bertanya, Pak Daniel kan tadi bilang bahwa secara manusia Pak Daniel juga kalau disuruh pilih mending pilih di Amerika ya Pak ya. Iya. Jadi saya pikir, oh sama dengan kita Pak. Ada sesuatu yang berbeda begitu. Kok sampai mau bertahan di sana. Dan setelah Bapak dipanggil Tuhan di sana, Bapak melayani di sana sekian tahun, Bapak apakah merasa nikmati atau enjoy dengan panggilan Tuhan itu ya Pak? Ya. Oh, sangat ya. Sangat sekali. Kami sangat menikmati. Nah, apalagi setelah saya tahu bahwa buku harian Tuhan untuk saya, bahwa di usia tertentu buku harian itu mencatat saya harus ada di Papua. Puji Tuhan, dan saya ikuti. Maka itu saudara-saudara, anak-anak muda khususnya, hidup yang menderita, hidup yang celaka, karena nggak ngikuti purpose-nya Tuhan, nggak ngikuti buku harian Tuhan itu. Nah, itu hidup yang paling celaka. Ya. Baik, terima kasih Pak Pendeta Daniel. Dari Ju, boleh ada 1-2 orang yang memang mau bertanya. Pak Herbert, apakah ada yang bertanya? Ada Pak, ada 1 orang dari Bapak Adam. Boleh, silakan bertanya yang relevan, yang sesuai dengan pembahasan kita malam hari ini. Ada, silakan. Ada di kolom chat. Saya bacakan pertanyaannya ya Pak. Dari pertanyaan dari Pak Tinting Medalia Adam. Saya mau bertanya Pak Wartariga untuk Pak Papen, bagaimana menjangkau Papua untuk berdampak bagi Indonesia? Terima kasih. Oh iya. Pak Daniel bisa mendengar Pak? Dengan Ya, bisa. Mari Pak, silakan. Ya. Jawabannya yaitu tadi membawa saudara kita di Papua kembali kepada buku harian yang Tuhan tulis buat mereka. Jadi bukan cuma untuk Papua, untuk setiap manusia yang kita temui, kalau kita bisa membawa bertobat mereka kembali kepada buku harian yang Tuhan tulis, pasti hidup setiap kita bisa berdampak buat Indonesia dan dunia ini. Itu. Karena otomatis. Ya. Di Instagram juga ada yang bertanya Pak, di Instagram. Ya. Saya bacakan ya. Di Instagram pertanyaannya bagus. Apakah benar tiap anak Tuhan diciptakan untuk berbagai tujuan yang berbeda levelnya? Ada yang untuk tujuan yang mulia, ada yang kurang mulia. Bukankah talenta tiap orang berbeda dipercayakan jumlahnya? Baik. Tolong dibaca 2 Timotius 2 ayat 20 dan 21. 2 Timotius 2 ayat 20 dan 21. Jadi termasuk talenta. Tuhan pun akan memberikan talenta sesuai dengan pribadi orang masing-masing. Ada? Ya, saya bacakan 2 Timotius 2 ayat 20 dan 21. Nah, yang bertanya ini sehingga jelas. Saya bacakan ya. Ini firman-Nya. 2 Timotius 2 20 sampai 21. Begini firman Tuhan. Dalam rumah yang besar bukan hanya terdapat perabot dari emas dan perak,
melainkan juga dari kayu dan tanah. Yang pertama dipakai untuk maksud yang mulia, dan yang terakhir untuk maksud yang kurang mulia. Jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia, ya dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Jadi pemakaian Tuhan atas hidup kita itu tidak di tangan Tuhan 100%. Bahkan 90 sekian persennya itu di tangan saudara dan di tangan saya sendiri. Maka itu ada ayat 21. Jikalau seorang menyucikan dirinya, menguduskan dirinya, nah Tuhan akan pakai untuk yang mulia. Jadi yang menentukan perbedaannya bukan Tuhan, kita sendiri. Jelas ya yang bertanya di Instagram? Oke. Oke Pak, puji Tuhan. Ya. Puji Tuhan. Masih ada Pak Herbert dari... Masih ada Pak, ada pertanyaan dari Bapak Amadeus Hermanus. Pertanyaannya begini, apakah orang LGBT dijadikan Tuhan? Apakah orang LGBT juga ada tujuannya? Demikian pertanyaannya Pak. Ya, semua yang dari setan, ya saya jawab, semua yang dibuat oleh iblis tujuannya pasti merusak. LGBT tidak pernah Tuhan yang ciptakan dalam nama Yesus. Harus tegas. Nah, ada 3 penyebab kenapa ada orang LGBT. Ya, ada 3 penyebab. 1, yang tadi saya uraikan. Orang tua menginginkan yang salah atas anaknya itu. Maka itu anak itu jadi krisis identitas. Nomor 2, itu dibuat oleh orang lain. Mungkin waktu masih kecil dia pernah dilecehkan. Maka itu Tuhan Yesus marah kepada orang dewasa yang merusak anak-anak. Lalu begini kata Tuhan Yesus, lebih baik orang itu dibuang ke laut dengan dikalungi batu paling tidak 20 kilo. Wih, itu sadis. Kalau ada orang, maka itu pedofil harus dihukum mati karena mereka merusak. Nomor 3, itu karena pilihannya. Sini anak warungi kopi, warung mobil. Tolong mikrofonnya bisa. Ya, tolong mikrofonnya. Ya. Jadi jawabannya ada 3. Saya ulangi, bisa karena orang tuanya anak itu cowok tapi mereka ingin cewek dan sebaliknya. Yang kedua dilecehkan sejak kecil. Yang ketiga karena pilihannya sendiri. Itu jawaban. Jadi bukan Tuhan loh. Tuhan tidak pernah ciptakan. Yang Tuhan ciptakan sempurna semuanya. Nggak ada tujuannya. Itu setan yang merusak. Tapi kita harus menyelamatkan mereka. Maka itu cara menyelamatkan, kita bawa balik mereka ke buku harian Tuhan. Wow, luar biasa. Ya, puji Tuhan. Terima kasih Pak. Ya. Ini ada lagi dari Bapak Mek, ya. Tuhan yang menciptakan Lucifer. Sorry, kok hilang ya. Tapi bisa dibacakan Pak Herbert. Pertanyaannya adalah, Tuhan yang menciptakan Lucifer, lalu apakah pemberontakan Lucifer termasuk dalam rancangan Tuhan? Ya, oke. Kita baca Yakobus 1:17. Pak tadi kan ada Alkitab di situ? Atau saudara yang bertanya? Ya, boleh, Pak. Saya bacakan ya. Ya, Yakobus 1:17. Yakobus 1:17. Ya. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Nah, saudara perhatikan 2 kali kata setiap. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari Bapa kita. Jadi jelas yang dari Bapa kita nggak ada yang jahat, tidak ada yang celaka, tidak ada yang merusak.
Tidak ada. Nah, Lucifer itu kan pilihan dia sendiri untuk iri hati dengan Tuhan. Jadi bukan Tuhan yang menciptakan itu. Ya, bukan Tuhan. Tapi itu pilihan. Nah, tapi papa kita ini pribadi yang super jenius. Roma 8 ayat 28. Serusak-rusaknya Lucifer, papa bisa buat tujuan baik untuk menguji kita. Ya, kalau tidak ada yang jahat, kita itu nggak bisa diuji. Ya, maka itu tidak ada sekolah ataupun universitas yang iklannya tanpa ujian langsung lulus, nggak laku dia. Harus ada ujian. Ya, jadi bukan Tuhan ciptakan. Oke, ini yang saya baca ada pertanyaan di Facebook. Bagaimana dengan saudara atau saudari kita yang cacat, yang hidupnya sama sekali bergantung pada orang lain? Bagaimana saya bisa melihat tujuan Tuhan dalam hidup orang itu? Maaf buat pertanyaannya. Jawabannya ada 2. Saudara, buka buku-buku medis, buku-buku kedokteran tentang kandungan. Ternyata buku-buku medis sudah membuktikan orang cacat sejak lahir itu karena orang tua, papa mamanya yang salah, bukan Tuhan. Ya, jadi cacat itu bukan dari Tuhan. Ada kesalahan selama 9 bulan 10 hari usia kandungan. Bisa karena makanan yang salah, obat yang salah, minuman yang salah, atau pengaruh-pengaruh eksternal yang lain. Maaf saya nggak bisa sebut satu persatu. Yang kedua, apa tujuan orang itu? Ya, maka kita yang sehat harus jadi berkat untuk orang yang hidupnya cacat dan bergantung pada orang lain. Ya, kita harus jadi berkat buat orang itu. Ya, apalagi sekarang dengan teknologi di negara-negara maju, orang-orang cacat dapat fasilitas yang luar biasa. Oke. Ya, saya serahkan kembali pada host. Apalagi? Baik, ada pertanyaan lagi Pak. Ada pertanyaan lagi. Pertanyaannya, Shalom Pak Daniel. Ketika Bapak membaca Alkitab, ada kata Allah selalu diganti dengan Tuhan. Apa karena asumsi kata Allah mirip orang Muslim? Padahal namanya bahasa adalah netral. Dan dari sejarah sebelum Islam, kata Allah sudah dipakai orang Kristen di Arab. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika ada kata Tuhan diganti dengan kata Yahweh, padahal orang Israel sendiri tidak berani mengucapkan kata ini, dan menurut pakar Ibrani, pelafalan YHWH bukan Yahweh tapi yang lain. Mohon penjelasan jika berkenan. Terima kasih. Ya, maaf, topiknya beda. Ya, jadi nanti yang bertanya itu secara pribadi, ya maaf, topiknya beda. Nah, itu bukan asumsi. Ya, saya belajar mengenal nama papa yang benar itu justru dari bukunya Dr. Nurkolis Majid. Cak Nur itu punya buku dan bisa dibeli di toko-toko buku umum. Ya, siapa nama Allah? Wih, kaget waktu saya baca buku itu. Ya, bukan asumsi. Jadi karena orang Arab sendiri yang menjelaskan. Nah, maka itu ratusan kali Tuhan Yesus berkata, nama Bapa, nama Bapa. Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu. Nah, ya udah. Jadi Papa kita itu punya nama. Oke, jadi nggak diskusi ya, maaf. Oke, saya kembalikan pada host. Ya, Pak, sekarang waktu kita terus berjalan sudah setengah. Di Bandung udah jam... Iya, sini setengah 11. Iya. Setengah 11, Bapak juga kesini. Iya. Pak, satu Pak, kalau boleh sekali lagi bertanya. Bapak kan sudah menyampaikan firman dan juga Bapak sudah menjalani pelayanan di Papua dengan segala suka duka di sana. Nah, bagaimana Bapak bisa yakin, ini mungkin tidak harus juga untuk Bapak, tapi juga untuk yang lain. Bagaimana seseorang itu tahu bahwa betul memang akhirnya yang dia jalani itu adalah dalam buku hariannya Tuhan atau kehendak Tuhan gitu Pak. Apakah ada bisa evaluasi atau ada yang bisa kita minta pendapat atau cukup kita sendiri Pak? Ya, woi Pak Tarigan ini sangat hebat pertanyaannya. Jawabannya gampang untuk Pak Tarigan, untuk semua kita.
selama hidup ini tidak pernah punya pilihan, maka Tuhan akan gampang menuntun kita ke jalan pilihannya sendiri. Abram, ya, kita belajar dari Abram. Itu luar biasa ketaatannya. Abram itu kan belum kenal siapa yang bicara dengan dia waktu itu. Untuk pergi meninggalkan rumah ayahnya, sanak saudaranya, dan kampung halamannya. Itu yang ngajak bicara Abram itu, Abram belum kenal. Tapi Abram nurut. Nah, jawabannya Pak Tarigan, karena Abram nggak punya pilihan. Begitu ada suara yang mengajak dia pergi, ya ikut saja karena dia nggak punya pilihan. Maka itu, kalau hidup murid-murid Tuhan Yesus terlalu banyak pilihan, maka Tuhan nggak akan pernah berbicara. Kenapa? Daripada Tuhan bertengkar dengan kita, ngapain? Maka itu, aku berserah. Aku berserah. Itu yang Tuhan cari. Nah, karena saya memang gak punya pilihan Pak Tarigan dalam hidup ini. Jadi kemanapun Tuhan saya suruh ya saya ikut. Namanya aja master, Tuhan. Ya, saya menemukan definisi kata Tuhan itu dalam 2 kalimat. Satu, kalau saudara menyebut Yesus itu Tuhan, tolong diperhatikan 2 kalimat ini. Satu, Tuhan Yesus itu pemilik tunggal atas hidup kita dan penguasa mutlak atas diri kita. Maka itu lagu yang saya paling suka. Engkaulah Raja, Engkaulah Tuhan, berdaulat atas hidupku. Ku berserah penuh. Nah, kalau Papa di surga melihat hidup kita menyerahkan kepada kedaulatan Tuhan, maka kepada pribadi seperti itu, Tuhan akan banyak bicara kepada orang itu. Amin. Wah, terima kasih Pak Daniel, luar biasa ini. Kami sangat diberkati malam hari ini. Kami terus berdoa supaya Pak Daniel, keluarga boleh terus dipakai Tuhan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Bapak Ibu semua